Halo Sobat UNES, jumpa lagi di UNES TV. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kita akan menghadirkan obrolan yang tak hanya menarik tetapi juga inspiratif untuk Sobat UNES semuanya. Bersama saya, Agestia Putri Nusantari dalam Pods Kampuling, Podcast Kampus Keliling. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang glikos. Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tentang glikos itu? Tapi sebelumnya boleh kita sapa, di tengah-tengah kita sudah ada para narasumber di balik kesuksesan glikos. Boleh dong disapa dulu Sobat UNES-nya, Kak? Halo Sobat UNES. Halo Sobat UNES, saya Lukman Fauzi dari BMFK UNES sebagai dosen pendamping adik-adik mahasiswa BMFK UNES. Oke, tadi pendampingnya sudah ada Pak Lukman Fauzi. Next. Oke, halo semuanya Sobat UNES. Di sini saya Oktavia Kurniawati sebagai Ketua Tim Pelaksana dari BMFK UNES. Tim PPK Ormawa BMFK UNES. Yes, selanjutnya. Oke, halo Sobat UNES. Kebetulan perkenalkan saya dari Indah Kurnia sebagai Gubernur dari BMFK UNES. Oke, luar biasa. Kita sudah kehadiran para punggawa di balik kesuksesan glikos. Nah, sekarang boleh dong diceritain ya apa yang melatar belakangi si glikos ini. Baik. Yang melatar belakangi dari glikos ini awalnya itu kami melaksanakan sebuah survei, Ibu. Jadi awal itu kami melihat bahwasannya dari data Puskesmas Kecamatan Gunung Pati yang memang sudah kami dapatkan, itu data terkait diabetes memang masih cukup tinggi di Sumurejo. Maka dari itu, setelah data yang kami dapatkan, ada sejumlah 327 kasus di tahun 2024, itu meningkat hingga 368 kasus di tahun 2025. Sebenarnya kalau mungkin dilihat itu tidak menunjukkan peningkatan yang terlalu tinggi, namun setelah kami coba untuk telisik kembali, ketika kami melihat di kalangan rentang usia muda produktif, yaitu rentang 21 sampai 50 tahun, kami dapatkan itu ada peningkatan sejumlah 100%. Atau bisa dikatakan itu adalah 2 kali lipatnya, Bu. Betul. Jadi kita melihat bahwa kasus diabetes memang tinggi di Sumurejo, maka dari itu karena kami juga di sini dari Fakultas Kedokteran yang mana memang ranahnya di kesehatan, dan akhirnya terbentuklah sebuah glikos. Itu adalah sebuah nama dari Glucose Control Community System. Jadi kami di sini itu berfokus kepada pencegahan diabetes untuk masyarakat Sumurejo seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan namanya glikos, hubungannya sama glukosa, gula diabetes gitu. Betul, ya. Oke. betul. Nah, itu tadi sudah disebutkan bahwa data-data di Kelurahan Sumurejo ya, di Gunung Pati. Selain itu, apa sih yang melatar belakangi kenapa di Kelurahan Sumurejo? Baik, kenapa di Kelurahan Sumurejo? Karena kami ini sedari awal menggabungkan 3 aspek, yaitu adalah aspek lingkungan, aspek pangan, dan juga aspek kesehatan. Mengapa seperti itu? Karena kami melihat di beberapa pemberdayaan masyarakat yang memang sudah ada dan dilaksanakan, itu hanya menggait pada kesehatan saja. Namun aspek lingkungan dan juga aspek pangan itu tidak digait sama sekali. Sedangkan Kelurahan Sumurejo sendiri ini memiliki banyak sekali potensi, Ibu. Jadi dari segi ekonominya atau dari segi lingkungannya itu Kelurahan Sumurejo memiliki 29 bank sampah dan juga 29 taman toga. Lalu untuk dari UMKM-nya sendiri itu ada UMKM untuk pengolah kedelai, ada 16 totalnya. Jadi ada 5 untuk UMKM yang mengolah memang itu sebuah pabrik tahu, lalu ada lagi untuk pengolah dari pabrik tempe, ada juga yang mengolah olahannya, yaitu keripik tempe dan juga keripik tahu. Jadi memang untuk produksi dari kedelai itu memang cukup besar, Ibu, di Sumurejo. Dan juga ada satu lagi, Sumurejo ini merupakan pengolah susu, di mana ada kelompok tani ternak Rezeki Lumintu yang memang di sana itu setiap harinya memproduksi susu sejumlah 368 liter per harinya, kan itu lumayan besar ya. Maka dari itu dengan adanya potensi pangan, adanya juga potensi dari lingkungan, lalu di sini juga kami menyoroti terkait dengan diabetes, maka dari itu kami tertarik untuk bisa menggait Sumurejo ini untuk kami berdayakan seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi mulai dari sumber daya alamnya juga sudah dicek-cek ya untuk kenapa di Sumurejo. Selanjutnya, glikos sendiri sebenarnya membawa konsep seperti apa sih? Baik,
konsep sebenarnya tadi disampaikan Mbak Okta ini merupakan segitiga saling terkait, Mbak Tia. Jadi ada kesehatannya, ada lingkungannya, dan ada kemudian pangannya. Kalau aspek kesehatan yang utama ini sebenarnya nanti ujungnya ada pojok screening namanya. Pojok screening di mana para muda, para lansia itu diminta untuk melakukan screening kesehatan. Kadang yang jadi PR kita adalah kalau selama ini ada posbindu namanya, posyandu lansia gitu. Kalau orang tua diminta untuk posbindu itu kadang males karena takut dalam bahasa Jawanya konangan sakitnya nanti gitu ya. Jadi justru itu malah sebuah namanya kalau dalam bidang kesehatan itu early warning system. Jadi kalau ketahuan di depan maka penanganannya bisa lebih dini. Jadi kami menawarkan konsep itu sehingga nanti para warga bisa melakukan screening berkala tanpa harus terikat dengan programnya pemerintah yang cek kesehatan gratis. Dan nanti keberlanjutannya dari aspek lingkungan dan dari aspek pangan ada blue circular economy, sehingga nanti ekonominya mereka bisa membiayai pembelian alat dan sebagainya dari pojok screening tersebut. Menarik Begitu, Mbak sekali ya, jadi ya melibatkan dari 3 aspek Betul. tadi ya. Nah, lalu kenapa pendekatannya, salah satu pendekatannya ini melalui pangan? Bisa dijelaskan? Di sini kita kalau mendekatkan dengan pangan tersebut karena dalam istilah kesehatan masyarakat dan gizi itu ada istilahnya pangan fungsional, Mbak Tia. Jadi pangan fungsional ini merupakan pangan yang kita naikkan atau kita produksi supaya bisa mencegah para lansia, para muda produktif ini dari diabetes. Salah satu diantaranya adalah ada namanya produk Hilogerd. Produk ini itu dari Bapak Ibu dosen di FK UNES. Kalau Hilogerd ini dari Ibu Desi. Kemudian ada juga pangan fungsional ubi jalar kuning dari Profesor Woro. Kami kembangkan karena di situ terbukti ada riset mengatakan bahwa bisa mengendalikan gula karena indeks glikemiknya rendah. Tidak langsung kalau ada istilahnya glucose spike gitu. Kalau kita makan nasi langsung makan kan langsung seret gulanya naik gitu. Nah, dua makanan ini, pangan ini merupakan indeks pangan yang memiliki glikemiknya yang tidak terlalu tinggi alias rendah. Demikian. Oke. Tadi kan juga dijelaskan Mbak Okta ya, kalau ternyata di Desa Sumorejo itu penghasil berbagai macam pangan ya, ada susu, kemudian ubi tadi di sana juga disebutkan. Nah, untuk menentukan pakan apa yang cocok dan dapat diterima di masyarakat itu bagaimana konsepnya? Kan mungkin mereka tiap hari ngolah itu, tiap hari dapatnya itu kok ya itu lagi gitu. Gimana nih cara pendekatannya ke masyarakat supaya cocok? Cara pendekatannya itu sudah pasti karena kami saat ke sana ya Ibu ya, kami melihat susu sapi yang cukup melimpah, lalu kami juga melihat bahwa di sana itu pengolah kedelai memang cukup banyak, di mana potensi-potensi pangan yang memang ada itu memang sudah menjadi kepemilikan dari masyarakat tersebut. Jadi mungkin ketika dikatakan apakah masyarakat itu merasa bosan terkait dengan pengolahan tersebut, justru tidak, karena masyarakat ini kami lihat mereka itu sangat bangga dengan potensinya. Maka dari itu kami melihat celah bahwa dari susu sapi, dari kedelai dan juga dari ubi jalar kuning ini bisa kita manfaatkan sebagai pangan untuk pencegahan diabetes. Maka dari itu kami bersama masyarakat ketika kami melakukan survei, wawancara, observasi dan juga focus group discussion, di situ kami sama-sama untuk memusyawarahkan sekiranya apabila potensi ini kami kembangkan menjadi produk, apakah bagaimana tanggapan dari masyarakat. Lalu dari masyarakat setuju dan kami bersama-sama untuk bisa mengelola tersebut. Oke, berarti keterlibatan masyarakat dalam mulai dari proses awal ya, disurvei dulu, kemudian diajak diskusi, begitu luar biasa. Nah, setelah diajak diskusi, kemudian survei, bagaimana memastikan bahwa mereka itu terlibat secara kontinu, nggak hanya di awal aja nih. Nanti kalau teman-teman udah nggak di situ, mereka akan, aduh apaan ya gitu. Nah, itu gimana cara memastikan keterlibatan masyarakat? Oke, baik. Dari segi pengolahan produk sendiri, Ibu, kami itu memiliki kelompok sendiri. Atau kita namakan itu biasanya kalau bahasa tim pelaksana adalah kelompok sasaran. Jadi untuk pengolah dari, tadi sudah disebutkan oleh Pak Lukman adalah Hilogerd, Spirubi dan juga Delaibar itu adalah kelompok bina. Kelompok bina ini adalah terbentuk dari kelompok UMKM. Sejumlah 20 orang yang nantinya akan mengelola produk tersebut. Jadi kita itu tidak hanya untuk datang dan memberitahu masyarakat, Pak, Bu, ada produk ini dan nantinya adalah tim pelaksana yang melaksanakan, bukan seperti itu. Tapi warga yang akan secara langsung kami libatkan ke dalam pelatihan, lalu nanti kami tetap adakan pendampingan dan ada monefnya juga. Apakah masyarakat ini sudah benar-benar mampu untuk menerapkan apa yang sudah kita berikan pelatihan terkait dengan produk itu. Jadi untuk jejaring nantinya
aduh kalau misalkan programnya sudah selesai, lalu bagaimana Mbak keberlanjutannya? Emang masyarakat masih mau melanjutkan? Seperti itu pertanyaannya. Kami memiliki satu local hero, Bu, di mana setiap kelompok sasaran ini kami bentuk local hero untuk nantinya tetap dijalankan, karena itu nanti ranahnya adalah ke nilai tambah dari ekonomi tersebut, seperti itu. Menarik sekali, ada local hero. Itu menentukannya gimana ya? Proses menentukan si local hero ini, jangan-jangan nanti saling, satu kelompok ini saling, aduh aku aja kayak gitu, gimana ini? Iya, local hero kalau di masyarakat mungkin Mbak Tia juga ya, karena hidup di masyarakat itu biasanya kader-kader yang militan gitu ya. Kalau di pemberdayaan itu mungkin ada 4 jenis tipe masyarakat mungkin Mbak Tia. Jadi yang pertama itu ada namanya champion. Champion itu adalah orang-orang yang pro dengan pekerjaan kita, pro dengan pesan kesehatan kita, dan mereka dengan sigap untuk memviralkan ini, mengajak orang lain. Lah inilah champion, ini local hero. Kemudian di bawah itu ada namanya silent booster. Silent booster ini mereka pro dengan kita tapi ya silent saja gitu. Mesti ada yang kayak gitu ya. Ya. Mau diimunisasi, mau tapi ya keluarga sendiri aja gitu. Kemudian nanti yang ketiga ada namanya avoider. Avoider ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan kita, tapi mereka masih diam, masih aman. Misalnya golongan-golongan yang mungkin nggak setuju dengan program kita tapi masih silent saja. Dan yang terakhir yang perlu diwaspadai adalah orang-orang yang blocker. Orang blocker ini adalah orang-orang yang mereka tidak setuju dengan kita dan dia mengajak orang lain untuk tidak setuju dengan kita. Kalau di kalangan medsos itu ada namanya golongan anti vaksin, itu yang lumayan mengganggu para pasutri ya untuk percaya dengan mereka. Lah local hero ini kembali ke yang tadi pertama Mbak Tia adalah champion tadi. Orang-orang kader yang militan kemudian kita ajak, mereka mungkin nggak mikir mau dibayar berapa, mau dibayar bagaimana, tapi mereka all out dengan program kita, dan selama ini mereka juga all out dengan programnya Dinkes. Jadi orang-orang yang memang kader kesehatan yang militan-militan ini. Gitu. Memang panggilan jiwa panggilan berarti jiwa, ya, betul. nggak perlu diusahakan, nggak perlu diuju-uju ibaratnya ya, tapi mereka sudah memiliki jiwa untuk lokal hero-nya itu tadi. Betul. Oke, tadi disinggung sedikit tentang pojok screening diabetes. Sebenarnya bagaimana mekanisme si pojok screening diabetes itu? Ini yang menarik, Bu. Jadi pojok screening diabetes ini itu adalah salah satu inovasi dari tim kami, di mana karena kami melihat itu memang diabetesnya cukup tinggi ya di Sumorejo, maka dari itu kita adakan pojok screening diabetes. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Lukman adalah CKG itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali saja. Nah, itu kan berarti mewadahi untuk ya memang 1 kali saja dalam 1 tahun. Tapi pojok screening ini kami adakan selama 1 bulan sekali. Jadi itu rutin dilaksanakan. Fokus kami ada 2, Bu. Yang pertama untuk lansia, dan yang kedua adalah untuk masyarakat muda produktif. Kenapa kami bagi? Karena di Sumorejo sendiri itu ada namanya Sekolah Lansia, Ki Hajar Dewantoro namanya. Jadi sekolah lansia ini memang sudah mencakup dari 1 kelurahan. Jadi lansianya berkumpul satu di balai untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Lah, karena kami menemukan celah tersebut, maka dari itu pojok screening diabetes ini kami laksanakan 2 kali. Yang pertama itu untuk sekolah lansia, ya ditujukannya memang kepada lansia. Lalu yang kedua itu untuk masyarakat muda produktif, di mana nanti pembagiannya misalkan di hari Sabtu itu untuk RW 1 sampai RW 3. Lalu untuk di hari Minggunya itu baru untuk RW 4 sampai RW 6. Seperti itu. Nantinya di pojok screening ini masyarakat datang, lalu nanti ada registrasi terlebih dahulu, lalu nanti dicek BBTB-nya berapa, lalu nanti ada lingkar perut, pinggang, panggul juga diukur, setelah itu bisa diarahkan ke tensi, setelah ke tensi ada GCU. Seperti itu. Nanti setelah sudah selesai datanya akan dicatat. Tapi dicatatnya ini yang menarik adalah kita bukan lagi memakai spreadsheet ataupun dalam bentuk Manual. tulis tangan atau manual, tetapi kami menggunakan aplikasi Medico. Aplikasi ini adalah aplikasi yang kita inovasi juga dari tim kami untuk ada pencatatan screening secara digital. Jadi nanti untuk datanya itu bisa terintegrasi dengan puskesmas juga. Ketika memang ada hasil yang itu resikonya waspada menuju tinggi, maka dari itu aplikasi akan secara langsung otomatis nanti akan memberikan warning atau peringatan. Oh, ternyata kalau misalkan waspada, itu masyarakat dianjurkan seperti apa sih? Apakah makanannya harus dibatasi atau mungkin nanti aktivitas fisiknya harus seperti apa? Aplikasi itu akan secara otomatis nantinya. Karena Bu, yang menarik juga aplikasi ini tidak hanya dipegang oleh kader, namun juga dipegang oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, artinya masing-masing masyarakat ini punya aplikasi Medico ya? Medico. Medico. Oke. Iya.
Oke, setelah nih tahu hasil screeningnya, tapi sudah diukur segala macamnya, sudah ada mungkin kayak alarm tingkat kewaspadaannya, selanjutnya apa yang harus mereka lakukan? Atau mungkin dari tim Glikos ini apa yang dilakukan? Kalau hasil keluarnya misalnya taruhlah tinggi ya Mbak Tia, berarti kita akan menyambungkan sistem surveillance ini namanya, surveillance data ini kepada puskesmas. Karena kita bukan yang ranah pengobatan, jadi pengobatannya tetap diarahkan ke pustu maupun puskesmas. Kemudian untuk ranah yang mungkin masih di bawah atau borderline itu kita ajak untuk melakukan beberapa pola hidup sehat. Misalnya kita ajak untuk aktivitas fisik di sana gitu. Kemudian kita ajak juga menyusun menu sehat karena adik-adik juga mengembangkan menu sehat yang pro dengan pencegahan diabetes. Setelah itu mereka bisa melanjutkan pemeriksaan ini secara berkala karena kita tahu bahwa orang yang sudah menderita diabetes, sudah sakit diabetes itu kan harus konsumsi obat teratur ya. Jadi mereka dalam tanda kutip harus ke puskesmas secara berkala karena laporan dari aplikasi Medico tadi. Begitu. Oke, itu tadi kalau misalnya si yang punya sakit itu sadar dan mau dirujuk ke puskesmas tadi. Kalau misalnya mereka sudah tahu tapi kok diem-diem aja alias nggak tahu, takut itu solusinya gimana nih dari tim Glikos nih? Ya ini salah satu PR terbesar kita ya Mbak Tia. Tantangan kita itu adalah mengajak masyarakat yang semuanya tidak mau diajak juga gitu. PR kita itu. Tapi tantangan pemberdayaan ini memang akan dihadapi oleh semua tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan sebagainya. Tapi yang terpenting kita menggunakan tokoh masyarakat tadi, lokal hero tadi, champion tadi, biar champion ini memberikan contoh atau role model kepada masyarakat di sekitarnya. Makanya oleh karena itu kita menunjuk satu lokal hero di setiap RT supaya ada perwakilannya itu, kemudian nanti dari RT ini memberikan contoh dan masyarakat yang mungkin tadi malu-malu nggak mau periksa, takut nanti malah ketahuan gulanya tinggi, itu bisa diajak di situ gitu. Oke, sangat menarik sekali. Itu tadi dari sisi masyarakatnya. Nah, sekarang saya mau tanya ini sebagai mahasiswa nih, Kak Okta sama Kak Indah. Belajar menerjemahkan ilmu kedokteran menjadi program yang mudah dipahami dan diterapkan di masyarakat. Bagaimana itu caranya tuh? Kalau dari saya pribadi, ketika kami mendapatkan sebuah ilmu dan pengetahuan yang kami dapat melalui dosen kami ya di perkuliahan, itu adalah suatu teori yang memang dikatakan itu sangat sulit untuk dipahami bagi masyarakat. Namun bagaimana kami menerapkan hal itu untuk bisa tetap diterima oleh masyarakat adalah melalui pendekatan, Ibu. Jadi pendekatan kami kepada masyarakat, teori yang kami sampaikan kepada masyarakat, itu kita aplikasikan secara lebih mudah dipahami kepada masyarakat. Jadi ilmunya tetap sampai, namun cara pendekatan dan aplikasinya yang berbeda. Karena memang masyarakat ini kan cenderung, misalkan kami mengatakan terkait preventif ki opo mbak? Oh aku nggak ngerti preventif itu apa, seperti itu. Ya. Jadi bahasa preventif itu adalah bahasa gampangnya adalah pencegahan. Seperti itu. Jadi ketika masyarakat mengetahui, oh ternyata harus dipromosikan, oh harus dicegah, maka itu akan jauh lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat daripada kami mengatakan preventif dan istilah ilmiah yang lainnya, seperti itu. Menarik sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ilmu-ilmu kesehatan di FK ini ke masyarakat langsung seperti itu ya, biar mereka paham dan mereka mau untuk diajak berubah dan lebih baik. Betul. Nah, selanjutnya menurut Pak dosen nih, Pak Lukman, soft skill apa yang paling berkembang dilihat dari para mahasiswanya dalam program ini? Ya. Dari sekian banyak soft skill yang saya melihat mereka cukup berkembang ya Mbak Tia, saya melihat ada dua yang lumayan signifikan di perkembangannya. Yang pertama itu terkait leadership. Jadi leadership ini nggak hanya berkaitan dengan Mbak Indah dan Mbak Okta saja sebagai ketua dan gubernur, tapi juga di 15 tim ini ada tim-tim kecil yang pelaksana program. Jadi mereka harus mengorganize program, memonitor, kemudian terjun ke masyarakat juga. Lah mereka terbentuk leadership di sini. Jadi mereka bisa melakukan perencanaan, organizing dan seterusnya itu tadi. Dan itu tidak hanya terlihat dari Mbak Okta dan Mbak Indah saja, tapi seluruh tim. Kemudian yang kedua, saya melihat soft skill yang mereka sangat kelihatan berkembangnya adalah komunikasi. Jadi mereka bisa mengajak masyarakat dalam skup kecil, misalnya koordinasi ke rumah Pak RW gitu. Dulu awal-awal kayaknya kaku gitu ya. Sekarang udah kelihatan luas sekali gitu. Apalagi yang skup besar, misalnya mereka harus memimpin FGD dengan
ada bulurah di situ, ada perangkat desa di situ. Mereka sudah kelihatan luasnya. Bahkan ada sebuah mungkin cerita lucu ya Mbak Tia. Jadi ada tim pelaksana ini yang dari Jawa Barat. Itu berusaha untuk belajar bahasa Jawa, tapi dialeknya masih nggak ketinggalan tuh Sundanya gitu. Tapi ya luas-luas aja bagi saya gitu lihatnya gitu. Menarik sekali. Jadi nggak hanya belajar akademik, tetapi juga soft skill yang Betul. berkembang dalam program ini. Nah, selanjutnya, bagaimana BMFK memastikan program ini bukan hanya proyek satu tim? Tadi kan bilangnya banyak tim ya, dan tetap menjadi bagian dari budaya organisasi. Iya, jadi gini Bu, kalau misal dibilang proyek satu tim, memang dari awal itu dari Glikos ini sendiri atau PPK Ormawa ini kan bukan diklaim sebagai proyek satu tim aja gitu, tapi memang dari awal itu berasal dari BMFK gitu. Dan bagaimana caranya, itu kan dari BMFK sendiri itu pasti punya visi gitu kan Bu dari awal gitu. Dan salah satu visi kita adalah mengangkat bahwasanya dasar dari sebuah organisasi adalah adanya Tridharma Perguruan Tinggi. Dan dari salah satu dari nilai Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat gitu Bu. Nah makanya ini menjadi salah satu implementasi daripada visi dari BMFK itu sendiri adalah pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, budaya dari BMFK pada tahun ini tuh mengangkat dosanya ada nilai empati dan juga kolaboratif gitu. Nah, nilai empati ini berasal dari mana? Nilai empati ini berasal dari bahwa tim pelaksana ini dan juga dari tim PPK Ormawa BMFK itu serawung kepada masyarakat gitu Bu. Jadi gimana mereka melihat dari awal bahwasanya di masyarakat Sumerjo ini ada masalah. Gimana sih cara solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kemudian dari masalah itu sudah ada, teman-teman dari PPK Ormawa ini juga akhirnya kan membawa solusi ya Bu untuk masyarakat. Dan akhirnya tadi sudah disampaikan bahwasanya kita ada FGD, melibatkan masyarakat dan mendengar bagaimana keluhan masyarakat. Pada akhirnya kita mengandung beberapa elemen dari badan mitra dan sebagainya, itu kan berarti juga sebagai nilai kolaborasi gitu Bu. Kita juga mengandung beberapa pihak eksternal untuk akhirnya bisa mensolusikan daripada masalah yang sudah ada di masyarakat Sumerjo seperti itu. Bagus banget ini nilai-nilainya kan banyak sekali ya tadi ya, mulai dari belajar terjun ke masyarakat secara langsung, kemudian ada pengembangan aplikasi juga, bagaimana kerja tim. Nah, dari pengalaman Glikos ini yang akan menjadi pembelajaran bagi program-program BMFK selanjutnya apa aja ini? Tentunya sangat banyak Bu, kalau misal kita melihat bagaimana yang sudah dilaksanakan dari PPK Ormawa dan akhirnya nanti akan kembali kepada BMFK gitu ya Bu. Pasti yang salah satu aspek yang dilihat adalah komunikasi. Bagaimana teman-teman dari awal bisa serawung ke masyarakat, melihat bagaimana dinamika masyarakat Sumerjo ya Bu. Yang itu pasti tidak bisa didapatkan kalau misal kita hanya mengandalkan di Ormawa saja gitu. Kalau misal di Ormawa kan kita mungkin hanya akan terintegrasi ataupun terkomunikasi kepada pihak fakultas maupun universitas gitu. Jadi dengan adanya PPK Ormawa ataupun pengabdian ini, kita bisa melihat langsung bagaimana dinamika yang ada di masyarakat, berkomunikasi yang baik dengan masyarakat itu seperti apa gitu. Kemudian yang pasti bagaimana kita bisa mensolusikan masalah yang ada di masyarakat itu secara langsung gitu Bu. Oke, nice. Nah, sekarang nih, kalau PPK Ormawa ini selesai, siapa yang akan menjaga pola hidup sehat agar tetap berjalan? Jawabannya sudah pasti satu, yaitu adalah local hero-nya, Bu. Jadi karena kami tadi juga menggait local hero, di mana local hero ini adalah orang yang memang sudah kami pantaskan untuk beliau ini bisa meneruskan ketika kami nanti sudah selesai program. Karena memang kami sebagai tim pelaksana PPK Ormawa itu hanya bisa selama 4 bulan saja, terhitung mungkin di tanggal 2 Oktober nanti kita sudah tidak ada di Sumerjo, seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk melanjutkannya adalah salah satunya dengan local hero. Jadi kami itu selalu melibatkan local hero ini dalam ketika memang nanti dalam keberjalanan program kami ada masalah, bagaimana kami menyelesaikannya, kami menggait local hero. Dan juga terkait dengan mitra eksternal Ibu. Salah satu produk kami yaitu adalah produk Serbasari. Produk Serbasari ini adalah komposisinya berasal dari Taman Toga itu sendiri. Di mana peluang dari minuman Serbasari ini untuk dijadikan sebuah minuman serbuk itu sangat tinggi. Dan kemarin kami menggait satu mitra yaitu adalah PT Gravita Medical Farm yang memang PT ini bergerak pada ranah herbal medis seperti itu. Jadi setelah kami coba komunikasikan, ternyata dari Dr. Anton selaku komisaris itu juga terbuka untuk ketika nanti kita bisa menambahkan
produk ini agar bisa menjadi serbuk. Itu salah satu bentuk keberlanjutan dari kami. Karena lokal hero yang kami guide juga Ibu, ada salah satu yaitu, ini sedikit cerita juga ya, Iya, boleh. yaitu namanya Pak Budi. Pak Budi ini merupakan ketua RT 7 yang memang beliau ini sangat-sangat mencanangkan terkait dengan program kami, salah satunya terkait dengan penanaman bibit. Penanaman bibit ini nanti Bu, tidak akan hanya selesai ketika kami hanya cukup menanam bibit setelah itu selesai, tidak. Tapi kami masih ada sarana keberlanjutan dari situ. Di mana kami selain menanam bibit, kami juga menyemai bibit. Di mana penyemaian bibit ini nanti adalah digunakan untuk komposisi dari produk Serbasari. Itu kan ada keberlanjutannya. Dari Taman Toga masyarakat sendiri nantinya akan bisa diolah menjadi produk yang memang bernilai tambah. Dan Pak Budi ini juga berani untuk menurunkan dana BOP dari, kan kalau alokasi BOP kan bisa ke RT-RT ya. Nah itu bisa menurunkan sedikit banyaknya dana untuk bisa membantu program kami. Dan Pak Budi ini sangat ingin ketika memang nanti program kami ini dinyatakan berhasil, maka Pak Budi ini ingin ada perluasan lahan. Nah ini merupakan salah satu bentuk keberlanjutan yang sangat kuat menurut kami seperti itu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Budi ya ceritanya gitu. Iya, Pak Budi. Luar biasa sekali nih Pak Budi, salah satu lokal hero yang ada di Desa Sumberjo. Nah, kalau kita lihat dari cerita tadi kan betapa sibuknya si lokal hero ini ya, walaupun ada beberapa dan tidak mungkin si lokal hero ini akan bekerja sendiri, betul kan? Nah, selanjutnya siapa nih yang akan menjadi pengelola pojok screening? Apakah ya Pak Budi dan Pak Budi-Budi yang lain, ataukah ada tim lain yang mungkin sudah dilatih untuk bisa mengelola si pojok screening ini tadi? Kalau untuk siapa yang akan mengelola pojok screening, sudah pasti adalah kader Medicare Ibu. Kader Medicare ini kami bentuk sebagai kader yang akan mengelola pojok screening diabetes. Kader Medicare itu terbentuk dari kader FKK yang ada di Kelurahan Sumberjo. Jadi kami bentuk untuk kelompok baru, nantinya itu bisa meneruskan pojok screening diabetes. Sekarang kalau kami itu periodenya hanya 4 bulan, lalu siapa yang akan melanjutkan pojok screening? Jawabannya adalah kader Medicare. Karena kader Medicare ini sudah kami bekali dengan pelatihan, jadi terkait dengan kompetensi kader ketika ngecek gula darah, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya, itu sudah kami pastikan dapat dilaksanakan secara mandiri. Karena Bu, harapan kami dari awal pun pojok screening diabetes ini akan selalu ada di masyarakat. Jadi itu rutin dilaksanakan meskipun kami tidak ada di Sumberjo, seperti itu. Amin, continue ya sampai Iya. kapanpun, dan itu bermanfaatnya berkelanjutan sampai anak cucunya Pak Budi tadi. Betul sekali. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana nih hubungan program ini dengan kader kesehatan, kemudian dari kelurahan atau fasilitas kesehatan dan lembaga lokal lainnya? Gini Mbak Tia, jadi program ini tuh kan butuh memang pekerjaan seluruh tim ya. Tidak hanya adik-adik 15 dan Mbak Indah aja, tapi ada dukungan dari fakultas, dukungan universitas, termasuk dukungan kelurahan dan kecamatan. Jadi kemarin itu kami sempat terdengar atau beliau-beliau di kecamatan melihat kami, wah ini ada acara apa, ada program apa. Akhirnya mereka mengajak kami untuk seperti istilahnya mereplikasi program. Jadi nggak hanya Kelurahan Sumberjo, tapi kami kemarin diajak untuk mengembangkannya di Kecamatan Gunung Pati. Jadi ada beberapa kader-kader FKK yang diundang di Kecamatan Gunung Pati, ada 29 kurang lebih. Jadi tidak hanya Sumberjo, tapi seluruh kelurahan di Gunung Pati. Di situ Bapak Camat dan Ibu itu sangat tertarik, ternyata bisa dikembangkan dari potensi lokal, tidak hanya mengandalkan dari cek kesehatan gratis. Kemudian terkait dengan, karena ini program kesehatan, kami juga mengajak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Gunung Pati, karena memang leading sektornya kan dari mereka. Jadi kami juga mengajak mereka, kalau misalnya ada data yang mungkin perlu disinkronkan, kami sinkronkan dengan data surveilannya dari Dinas Kesehatan. Demikian Mbak Tia. Menarik sekali nih, memang circle-nya sudah kuat ya untuk bagaimana program ini berkelanjutan. Selanjutnya nih biasanya kalau berbicara tentang program kesehatan ini kan berhenti hanya pada penyuluhan, kemudian pendampingan begitu. Nah selanjutnya apa sih yang membuat Glikos ini berbeda dengan program-program kesehatan lain? Kalau yang berbeda mungkin salah satunya ketika dikatakan program kesehatan itu hanya berhenti pada penyuluhan saja, tapi kami tidak Ibu. Karena kami sudah menyusun rencana tindak lanjut. Ketika memang tadi sudah disampaikan ya, ketika ada itu nanti hasil screeningnya adalah waspada menuju tinggi, ada tindak lanjutnya. Selain itu kita juga
kalau dikatakan hanya berhenti dengan penyuluhan, sedangkan penyuluhan itu harus selalu kita adakan. Kenapa? Ketika masyarakat ini selalu kami berikan penyuluhan, istilahnya di situ adalah masyarakat menjadi lebih paham terkait dengan bagaimana saya harus melaksanakan, bagaimana saya harus memperbaiki, dan bagaimana saya harus mencegah lebih baiknya seperti apa. Jadi kami terkait dengan glikos ini tidak akan berhenti pada penyuluhan saja, karena pencatatan screening itu nanti juga akan berisi dengan tindak lanjut ke puskesmas. Ini mungkin Pak Lukman bisa menambahkan ini satu dari banyaknya jawaban yang sudah saya sampaikan. Iya. Tambahnya kurang lebih seperti misalnya kan tidak ada aspek pemberdayaan tuh sebenarnya aspeknya banyak Mbak Tia programnya itu ya, atau step-stepnya. Yang pertama ada penyuluhan, kemudian sosialisasi, kemudian kami juga mengajak atau mengadvokasi. Karena kalau kami berjalan tanpa ada dukungan dari Bu Lurah, dari Bapak RW, Bapak RT, termasuk kampus, ya kami nothing gitu seperti itu. Makanya kami butuh dukungan banyak pihak, kemudian tidak hanya aspek penyuluhan, tapi juga ada pemberdayaan lain, misalnya mereka mengembangkan program pojok screening nanti tidak hanya di tempat atau di balai kelurahan. Kami rencana nanti di minggu ini akan launching pojok screening ini nanti door to door. Jadi mungkin ada ibu bapak yang mager dalam tanda kutip, kalau kelurahan mungkin 1 kilo 500 meter, lah kami yang berkunjung door to door. Sehingga mereka semakin terpantau kesehatannya, mereka semakin tahu harus memutuskan saya apakah lanjut berobat di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Istilahnya pokling, pojok keliling namanya. Oh, oke. Luar biasa ya, bagaimana banyak sekali program-program yang telah dilakukan oleh BEM-FK ini. Selanjutnya kalau kita bicara dampak, perubahan apa saja yang ingin teman-teman tunjukkan secara lebih terukur? Yang terlihat nyata, perubahan apa? Kalau misal kita berbicara terkait dampak, pasti dari tim PPK Ormawa BEM-FK ini nggak pengen kita hanya melakukan kegiatan saja, habis itu selesai gitu, dan kita meninggalkan itu semua. Makanya tadi sudah selalu disampaikan bahwasanya gimana caranya supaya berkelanjutan gitu Bu. Nah, salah satu yang ingin kita lihat tadi sudah disampaikan, salah satunya ada kita namanya glikos food Bu gitu. Nah, ini adalah pengolahan daripada bahan pangan, yaitu dari bahan pangan lokal gitu Bu. Nah, nanti kita melihat dari masyarakat ini, dari edukasi dan juga pelatihan yang sudah kita berikan, itu apakah dari masyarakat itu bisa mengolah bahan pangan itu secara mandiri dan juga berkelanjutan gitu Bu, daripada glikos food itu sendiri. Dan juga kalau misal kita melihat dari sisi lingkungannya, bagaimana nanti kontribusi masyarakat terhadap pemanfaatan tanaman toga, kemudian juga bagaimana masyarakat ini bisa merawat daripada tanaman-tanaman yang sudah diberikan dari tim PPK Ormawa BEM-FK gitu Bu. Jadi kita di sana tidak hanya berhenti untuk pelaksanaannya saja, tapi berharapnya nanti masyarakat juga tetap bisa melanjutkan. Dan juga kalau misal tadi sudah dijelaskan ya Bu, ada namanya aplikasi Mediku juga. Itu salah satu hal yang secara teknologi kita juga sudah meninggalkan, dan nantinya juga dari masyarakat itu bisa mengukur itu sendiri gitu Bu. Dan dari kita pun tetap bisa melihat dari masyarakat itu seperti apa untuk pemanfaatan. Selanjutnya, bagaimana memastikan pangan fungsional yang dikembangkan benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, bukan hanya produk yang kalau PPK Ormawa selesai ya selesai gitu. Berangkat dari hasil survei, dan memang ini adalah keputusan yang kami ambil bersama dengan masyarakat ya Bu. Jadi kami melihat bahwa potensi pangan lokal ini memang sangat besar. Jadi dari awal kami berangkat itu pun sudah menjadi pilihan dari kami dan juga dari masyarakat itu sendiri. Berangkatnya pertama dari situ dulu. Yang kedua adalah potensi yang memang ada itu sangat melimpah. Jadi saat kami memanfaatkan pun itu masih ada nantinya mitigasi ketika memang itu ternyata harus dicarikan, itu kita harus cari kemana, itu ada. Lalu adalah masyarakat yang memang tergabung atau kelompok UMKM yang memang mengelola dari pengelolaan pangan lokal, yaitu Hello Guards, Pirubi, dan juga Delaibar ini adalah kelompok UMKM, di mana kelompok UMKM adalah kelompok yang memang terbentuk untuk tujuannya itu mengelola dan mempromosikan, ya juga memperjualbelikan, seperti itu. Jadi untuk keberlanjutannya itu akan sangat nyata ketika masyarakat ini juga menyadari bahwa produk nantinya yang akan diperjualbelikan, keuntungannya bukan hanya untuk kelompok itu sendiri, tetapi juga digunakan untuk operasional dari pojok screening diabetes, di mana
keberdampakan dari pojok screening diabetes sendiri ini juga untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu. Luar biasa sekali ini tadi obrolan yang sangat menarik dari para narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih Pak Lukman Fauzi, kemudian Mbak Okta dan Mbak Indah. Insight dan materi yang disampaikan sangat luar biasa. Nah, dan untuk Sobat UNES, nantikan terus episode-episode menarik di UNES TV. Sampai jumpa, saya Agestia Putri Santari. Terima kasih.